Banyak orang percaya bahwa daya tarik seksual terletak pada kecantikan, pada tubuh, pada aroma, atau pada kata-kata yang dipilih dengan baik. Tapi itu adalah sebuah kesalahan. Magnetisme sejati tidak ada hubungannya dengan penampilan, tetapi dengan energi psikis. Jung pernah berkata, apa yang kamu tekan mengendalikanmu, apa yang kamu integrasikan terpancar darimu, dan pancaran halus inilah yang menentukan ketertarikan. Apa yang membuat seseorang tak tertahankan bukanlah apa yang mereka tunjukkan, tetapi apa yang mereka bawa di dalam. Tubuh bisa jadi indah, tetapi jika energi di baliknya tidak aman, itu menjadi menjijikkan. Magnetisme muncul dari keheningan yang penuh kehadiran, dari tatapan yang seolah menembus lapisan tak kasat mata dari orang lain. Ini bukan tentang memiliki, tetapi tentang menahan. Menahan keinginan, menahan dorongan untuk menyenangkan, menahan rasa takut harus menyenangkan. Magnetisme adalah efek dari ketegangan batin yang telah dipelajari seseorang untuk dikuasai. Ketegangan antara impuls dan pengendalian diri, antara keinginan dan tujuan, antara sentuhan dan penantian. Jung melihat alam bawah sadar sebagai wadah yang hidup. Segala sesuatu yang Anda yakini harus Anda sembunyikan. Segala sesuatu yang Anda tekan atau abaikan terus bekerja di dalam diri Anda, hanya di bawah permukaan. Itulah sebabnya beberapa orang memancarkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan tetapi terasa menarik. Mereka telah belajar untuk mengintegrasikan bayangan mereka, naluri mereka, ketakutan mereka, dan itu memberi mereka kedalaman yang nyata. Anda bisa merasakan bahwa ada lapisan, bahwa ada kedalaman. Tubuh hanya mengekspresikan apa yang terkandung dalam jiwa. Itulah sebabnya tidak ada gunanya meniru gaya, cara berada, atau pola rayuan. Tanpa energi nyata di baliknya, tidak ada yang berhasil. Karena bukan gerakan yang menarik, tetapi keadaan batin dari mana ia muncul. Jung berbicara tentang arketipe, tetapi juga tentang kompleks otonom dari bagian-bagian kepribadian dengan kehidupan mereka sendiri. Seseorang yang penuh dengan kompleks yang belum terselesaikan memancarkan kebingungan. Seseorang yang terintegrasi memancarkan keteraturan. Jika Anda ingin menjadi magnetis, maka belajarlah terlebih dahulu. Jangan bergerak dulu. Aturan pertama sederhana, jangan pernah menjelaskan diri Anda terlebih dahulu. Kebanyakan orang merasakan dorongan untuk membenarkan keheningan, untuk mengisi celah, untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi magnetisme sejati berasal dari mereka yang bisa tetap diam tanpa goyah. Ketika Anda memasuki sebuah ruangan dan merasa terdorong untuk mengatakan sesuatu agar diterima, Anda telah kalah karena medan energi Anda beradaptasi dengan harapan orang lain. Yang sebaliknya menarik, keteguhan mereka yang tidak beradaptasi, yang tetap menjadi diri mereka sendiri, bahkan dalam ketidaknyamanan, itu menciptakan keingintahuan. Dan keingintahuan adalah pintu menuju hasrat. Kurangnya ketergesa-gesaan menciptakan perhatian, dan di mana perhatian berlama-lama, pesona muncul. Siapapun yang tidak terburu-buru mengendalikan ritme. Aturan kedua, jangan pernah berusaha untuk menaklukkan. Biarkan diri Anda diperhatikan. Setiap upaya untuk mengesankan mengkhianati kebutuhan, dan tidak ada yang lebih menjijikkan daripada kebutuhan yang jelas. Orang yang paling menarik adalah orang yang bergerak dengan mudah, seolah-olah mereka benar-benar selaras dengan diri mereka sendiri, seolah-olah mereka tidak membutuhkan apa-apa. Ini bukan kesombongan tetapi kepenuhan. Keadaan seseorang yang tidak mencari validasi tetapi menawarkan pengalaman. Ini adalah arketipe dari orang bijak yang pendiam. Seseorang yang bergerak ringan melalui kehidupan karena mereka berdamai dengan diri mereka sendiri. Jung mengatakan bahwa libido tidak hanya sebagai seksual, tetapi sebagai energi vital harus diarahkan secara sadar. Siapapun yang menginvestasikan energinya dalam mengamati daripada menampilkan, mulai melihat apa yang tetap tersembunyi bagi orang lain, dan siapapun yang melihat secara mendalam menyentuh secara mendalam. Aturan ketiga, kuasai kehadiran Anda sebelum Anda mencoba untuk hadir. Kesalahan umum adalah berpikir bahwa kehadiran bergantung pada jumlah perhatian yang diterima, tetapi kehadiran sejati tidak ditunjukkan oleh seberapa banyak Anda menonjol, tetapi oleh seberapa banyak Anda memengaruhi ruang, bahkan dalam keheningan. Anda bisa menjadi pusat perhatian tanpa berdiri di tengah sorotan. Kehadiran semacam ini memikat. Orang-orang magnetis tidak membuat keributan, namun ketidakhadiran mereka diperhatikan karena medan yang mereka hasilkan tidak terlupakan. Bagaimana? Dengan hadir sepenuhnya, tidak di masa lalu maupun di masa depan, tidak dalam peran maupun dalam perbandingan, tetapi dalam pengamatan waspada yang jelas. Orang-orang seperti itu tidak sering melihat, tetapi ketika mereka melakukannya,
mereka meninggalkan jejak. Mereka tidak banyak menyentuh, tetapi ketika mereka melakukannya, itu tetap tak terlupakan. Sentuhan tidak membutuhkan kekuatan ketika datang dari seseorang dengan kepadatan batin. Di sini terungkap dinamika yang paling halus, kontrol ekspektasi. Sesuatu menjadi diinginkan bukan melalui frekuensi, tetapi melalui penantian. Magnetisme tumbuh dalam interval, dalam penundaan strategis. Pada saat ketika Anda bisa menyentuh tetapi tidak, bisa memuji tetapi tetap diam, bisa mendekat tetapi sedikit menarik diri. Itu mengaktifkan sistem pencarian otak. Dopamin tidak dipicu oleh hadiah, tetapi oleh harapan. Ini adalah ilmu saraf sederhana, dan siapapun yang menguasai harapan menguasai hasrat. Jung berbicara tentang ketegangan antara hal-hal yang berlawanan sebagai mesin sejati transformasi psikis, dan apalah rayuan selain tarian pertentangan, pendekatan dan penarikan diri, akses dan jarak, tindakan dan kontemplasi. Sebagian besar ingin mengklarifikasi semuanya dengan segera untuk mengamankan semuanya sekaligus. Tetapi magnetisme terdiri dari membuka pintu hanya setengah jalan, dalam menyarankan lebih dari mengungkapkan, dalam membangkitkan citra alih-alih memberikan penjelasan. Siapapun yang menjelaskan terlalu banyak menghancurkan misteri, dan di mana tidak ada misteri, tidak ada hasrat, karena hasrat dipelihara oleh apa yang belum dimiliki, tetapi terasa dalam jangkauan. Kesalahannya adalah memberikan segalanya sekaligus, tubuh, perhatian, cerita, emosi. Itu membanjiri lapangan dan melemahkan energi. Rahasianya terletak pada moderasi, dalam seni memberi dosis, meninggalkan jejak alih-alih peta. Alam bawah sadar menyukai simbol, dan orang-orang magnetis penuh dengan simbol. Gerakan ambigu, tatapan penuh teka-teki, jeda yang mengatakan lebih dari kata-kata. Tak satu pun dari ini bisa dipalsukan. Alam bawah sadar orang lain segera merasakan apa yang nyata dan apa yang tidak. Tetapi ketika gerakan-gerakan ini datang dari seseorang yang benar-benar menguasai impuls mereka, efeknya langsung terasa, karena tubuh berbicara dan tubuh seseorang yang sepenuhnya bersama dirinya sendiri bergerak secara berbeda. Sentuhannya lebih sadar, tatapannya lebih intens, napasnya memiliki ritme lain, dan semua ini berkomunikasi tanpa satu kata pun. Jung mengatakan bahwa alam bawah sadar kolektif merespons simbol-simbol universal, dan seseorang yang menjadi simbol keamanan, kedalaman, dan kebebasan berubah bagi orang lain menjadi arketipe yang hidup, dan arketipe tidak pernah dilupakan. Ia mulai membentuk mimpi, pikiran, dan keinginan. Itulah magnetisme. Aturan keempat adalah menguasai sinkronisasi emosional. Sinkronisasi psikologis tidak sama dengan waktu di jam. Ada saat yang tepat untuk kedekatan, saat yang tepat untuk interupsi, saat yang tepat ketika ketegangan menjadi subur. Siapapun yang memahami magnetisme tahu efeknya tidak terletak pada kelebihan, tetapi pada presisi. Ini seperti menyentuh tuts piano, bukan hanya keras atau lembut, tetapi pada saat keheningan merindukan suara. Penguasaan ini tidak dipelajari melalui peniruan, tetapi melalui perhatian. Anda mengenali saat yang tepat, hanya ketika Anda belajar untuk memahami medan, tak terlihat antara Anda dan orang lain. Ketika Anda merasakan bahwa mata memanggil kehadiran tanpa mengatakannya, ketika Anda menyadari bahwa tubuh terbuka bahkan sebelum bergerak, Jung menyebut ini sinkronisitas, antar muka misterius, antara dunia dalam dan luar. Jika Anda terkumpul di dalam diri Anda menahan. Jika Anda tersebar di dalam, Anda memaksa. Sinkronisasi emosional ini seperti tarian. Penari yang mencoba memimpin terlalu dini tersandung. Orang yang menunggu terlalu lama kehilangan ritme. Magnetisme adalah ritme, kemampuan untuk memahami irama emosional orang lain tanpa kehilangan irama Anda sendiri. Kehadiran magnetis tidak invasif. Ia beradaptasi tanpa menyerah. Ia memasuki bidang emosional orang lain seolah-olah sudah menjadi miliknya, tetapi menarik diri pada klimaks agar tidak menjadi dapat diprediksi. Dengan demikian, memori emosional muncul, perasaan bahwa sesuatu yang istimewa telah terjadi bahkan ketika tidak ada penjelasan yang jelas. Otak tidak berpegang pada apa yang disimpulkan secara rasional, tetapi pada apa yang tetap belum selesai. Pengalaman yang diingat bukanlah yang paling intens, tetapi yang paling tidak lengkap. Aturan kelima, gunakan ketidakhadiran sebagai bahasa. Sebagian besar percaya bahwa rahasianya terletak pada keteguhan, tetapi tubuh manusia tidak bereaksi sama terhadap rangsangan konstan. Keteguhan kehilangan nilainya. Apa yang terputus pada saat yang tepat tetap ada. Magnetisme berarti menciptakan ketidakhadiran strategis, penghilangan sadar,
Penarikan diri yang disengaja, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kontras. Siapapun yang terlalu hadir kehilangan kejelasan, tetapi siapapun yang menarik diri pada puncaknya menjadi hantu. Dan hantu merayu lebih dari orang sungguhan, karena mereka menempati imajinasi, ruang simbolis, dunia proyeksi. Jung mengatakan bahwa di mana tidak ada kesadaran, takdir memanifestasikan dirinya. Siapapun yang menguasai magnetisme tahu persis di mana harus berhenti, sehingga mereka terus hidup di dunia batin orang lain. Penarikan diri ini bukan untuk menciptakan ketidakamanan, tetapi untuk mengaktifkan keinginan untuk bersatu kembali. Hanya mereka yang tidak takut akan ketidakhadiran yang dapat menggunakannya dengan mahir. Sebagian besar menghilang karena balas dendam, manipulasi, atau pelarian. Tetapi magnetisme menarik diri dengan keanggunan, seolah-olah memberikan ruang, seolah-olah percaya bahwa jejaknya berbicara lebih keras daripada kehadirannya. Ketidakhadiran ini bukanlah penolakan, tetapi undangan. Dan undangan diam bernilai lebih dari 1000 janji. Pertanyaannya adalah, apakah Anda masih merasakan saya bahkan ketika Anda tidak melihat saya? Jika jawabannya ya, ikatan itu muncul bukan di dalam tubuh, tetapi di dalam jiwa. Dan ikatan yang lahir di dalam jiwa tidak diputuskan oleh jarak. Aturan keenam, jadikan sentuhan sebagai gerbang. Kebanyakan orang menyentuh karena refleks, karena impuls, karena kebutuhan. Tetapi kontak magnetis tidak muncul dari kebutuhan, tetapi dari niat. Ini adalah gerakan yang penuh makna, lebih lambat, lebih sadar, lebih simbolis. Itu terjadi ketika tubuh sudah siap secara emosional, dan oleh karena itu diterima sebagai pengalaman yang mendalam. Tekanan sederhana di bahu, sapuan ringan di lengan, jari yang tertinggal beberapa milimeter lebih lama. Gerakan kecil tetapi dengan kepadatan emosional yang sangat besar, karena berasal dari seseorang yang merasakan, memahami, dan bertindak dengan tepat. Jung mengatakan bahwa tubuh membawa konten psikis, dan oleh karena itu, sebuah gerakan menyampaikan lebih dari sekadar kontak. Ia mentransmisikan informasi. Siapapun yang menyentuh dengan kehadiran menyampaikan kasih sayang, kekuatan, dan keamanan. Dan semua ini tanpa kata-kata. Di sini tubuh menjadi peta, bukan untuk dijelajahi tetapi untuk diuraikan. Orang-orang magnetis tidak mengambil jalan pintas, mereka mengamati. Mereka lebih sedikit menyentuh, tetapi mereka menyentuh dengan benar. Dan itu mengaktifkan area kuno otak. Sistem limbik merespon sentuhan, bau, suhu, dan napas. Rayuan sejati tidak terletak pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang dirasakan di dalam sentuhan yang tidak terduga tetapi penuh hormat. Jeda sebelum kontak, napas yang melambat yang mengatur ritme orang lain. Tubuh adalah radar, tetapi hanya bekerja untuk mereka yang benar-benar hadir, yang terganggu tidak melihat perubahan pupil, yang lalai merasakan, tidak ada getaran kulit. Semua ini membutuhkan pengendalian diri yang luar biasa, karena hasrat mendorong ke arah ketergesa-gesaan. Namun magnetisme muncul dari kebalikannya, dari ketenangan mereka yang, meskipun mereka berhasrat, tidak terburu-buru. Jung tidak melihat hasrat sebagai musuh, tetapi sebagai energi yang harus diubah. Ketika dorongan tidak ditekan tetapi dikuasai, ia berubah menjadi tatapan yang tajam, gerakan halus, kehadiran yang mencakup. Kemudian ia berlama-lama di udara seperti listrik senyap, seperti napas yang menular, seperti medan magnet yang tampaknya menarik bahkan tanpa gerakan. Dan di dalamnya terletak sesuatu yang lebih dalam, kemampuan untuk menahan cerita sendiri. Magnetisme tidak menceritakan segalanya. Ia mengisyaratkan, meninggalkan celah, memungkinkan orang lain untuk membayangkan, untuk melengkapi, untuk memproyeksikan. Partisipasi aktif dari orang lain ini menciptakan ikatan. Jung mengatakan alam bawah sadar mencari keutuhan. Ketika seseorang menjadi simbol dari apa yang kurang dari kita, kita merasa tertarik. Pesona muncul bukan karena seseorang sempurna, tetapi karena mereka mencerminkan apa yang ingin dilengkapi oleh orang lain. Bukan karena mereka jelas, tetapi karena mereka tetap cukup misterius, sehingga alam bawah sadar terus mencari jawaban. Magnetisme seksual tidak berarti menjadi diinginkan, tetapi tak terlupakan. Ini terjadi hanya ketika orang lain tidak cukup mengerti mengapa mereka disentuh begitu dalam. Tubuh mungkin melupakan gerakannya, tetapi alam bawah sadar tidak pernah melupakan kesan emosionalnya. Apa yang meninggalkan jejak bukanlah apa yang dikatakan, tetapi apa yang dirasakan di antara kata-kata. Apa yang mengubah bukanlah kehadiran konstan, tetapi kehadiran yang menembus secara mendalam, bahkan dalam waktu singkat. Bukan kuantitas interaksi, tetapi kualitas medan yang diciptakan. Aturan ketujuh adalah jangan pernah mengulang pola.
Keinginan manusia mati dalam prediktabilitas. Alam bawah sadar merindukan gerakan, kejutan, pembaruan. Itulah sebabnya hubungan tidak mati karena kurangnya cinta, tetapi karena pengulangan. Gerakan yang sama, kata yang sama, momen yang sama, pendekatan yang sama. Magnetisme memudar ketika orang lain sudah tahu apa yang akan Anda katakan. Ketika setiap sentuhan menyerupai yang sebelumnya, ketika setiap pertemuan memiliki ritme emosional yang sama. Alam bawah sadar membutuhkan variasi. Jung mengatakan, energi psikis bergerak dalam spiral, bukan garis lurus. Itu berarti apa yang berulang terlalu sering menjadi rutinitas emosional. Dan rutinitas mematikan indera. Jika Anda ingin membuat seseorang tetap terjaga secara emosional, jangan pernah mengirim energi yang sama 2 kali. Hari ini kehangatan, besok angin sepoi-sepoi, dan hari ini dia menyelam, besok dia mengapung. Pesona memakan yang tak terduga, tetapi bukan pada berlebihan atau kekacauan, melainkan pada kecerdasan emosional yang menyeimbangkan ekstrem dengan anggun. Seseorang yang magnetis tahu bagaimana bervariasi tanpa bertentangan dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak mengubah suasana hati, tetapi getaran. Terkadang kehadiran mereka adalah api, terkadang kabut. Ini menciptakan medan yang hidup dan bernuansa yang ingin dipecahkan oleh orang lain, tetapi tidak pernah dapat dipecahkan sepenuhnya. Itulah yang membuat hasrat tetap hidup. Perasaan bahwa selalu ada sesuatu yang baru untuk ditemukan. Seorang wanita atau pria yang menampilkan diri mereka dengan cara yang sama hari demi hari, kehilangan keandalan. Mereka menjadi membosankan, dan kebosanan adalah kebalikan dari hasrat. Magnetisme hidup di perbatasan antara yang akrab dan yang misterius. Jika semuanya baru, itu menciptakan ketakutan. Jika semuanya sama, kehangatan mati. Seni terletak pada menciptakan variasi dalam nada yang sama. Aturan ke-8, memohon pada naluri primitif. Pikiran sadar lambat, kritis, dan logis. Tetapi hasrat muncul di tempat-tempat yang lebih tua, dan di dalam tubuh, di dalam indera, dalam penciuman, di kulit. Magnetisme sejati menembus otak reptil. Itulah sebabnya, detail-detail kecil begitu menentukan. Kecepatan bicara Anda, ritme pernapasan Anda, cara Anda memasuki sebuah ruangan, semua ini terdaftar secara nonverbal. Tubuh orang lain menyerap lebih dari yang didengarnya. Jung menekankan bahwa jiwa itu bersifat pribadi dan kolektif, dan di dalam kolektif terdapat arketipe. Jika Anda mewujudkan arketipe, pemburu diam, dewi intuitif, orang bijak yang tenang, Anda mengaktifkan reaksi bawah sadar yang berasal dari ribuan tahun evolusi. Anda bukan hanya diri Anda sendiri. Anda memanfaatkan ingatan yang bukan hanya milik orang lain, tetapi milik seluruh umat manusia. Itulah sebabnya bentuk-bentuk kehadiran tertentu menyentuh begitu dalam. Mereka tidak berbicara kepada ego, tetapi kepada naluri. Gunakan tatapan Anda seperti anak panah. Jangan melihat untuk melihat, tetapi untuk menyentuh. Tatapan yang berlama-lama 1 detik, lebih lama dari yang diharapkan menciptakan ketegangan. Seseorang yang memalingkan muka terlalu cepat menandakan ketidakamanan. Seseorang yang memperbaiki terlalu kuat menjadi ancaman. Tetapi orang yang melihat dengan tenang dengan kehadiran, dengan niat yang tak terucapkan menyarankan kemungkinan. Dan di mana ada kemungkinan, imajinasi muncul. Imajinasi adalah bahan bakar terkuat dari hasrat. Sentuhan bisa dilupakan, tatapan tidak bisa. Karena tatapan yang membawa kekuatan simbolis menembus lapisan yang tidak pernah bisa dijangkau kulit. Itu mengaktifkan imajinasi yang pada gilirannya memicu kimia. Dopamin, noradrenalin, oksitosin, semua tanpa kontak fisik. Magnetisme bukanlah kontak, ini adalah sebuah medan. Aturan ke-9 menciptakan ketergantungan sensorik. Ini bukan tentang kecanduan tetapi tentang tanda tangan. Setiap orang memiliki kombinasi gerakan, aroma, nada, dan pola pendekatan. Tetapi hanya sedikit yang mengubahnya menjadi bahasa. Siapapun yang menguasai magnetisme menjadi tak terlupakan karena mereka menciptakan sensasi yang tidak dapat diulang. Itulah cara mereka menyentuh, urutan gerakan, cara mereka mendekati wajah mereka, keheningan sebelum ciuman, kelambatan mereka menyikat leher, campuran intensitas, dan ketidakhadiran. Semua ini menghasilkan pengalaman unik. Dan ketika tubuh orang lain mengasosiasikan kesenangan mendalam dengan urutan ini, mereka tidak menginginkan sentuhan apapun, tetapi tepat yang ini. Bukan ciuman apapun, tetapi tepat yang ini. Bukan sembarang perusahaan, tetapi getaran yang hanya bisa diciptakan oleh satu orang.
Itu membuat seseorang berbahaya, bukan karena mereka tak tergantikan sebagai pribadi, tetapi sebagai pengalaman. Seseorang mungkin memiliki aroma yang sama, tubuh yang sama, gaya yang sama, tetapi mereka tidak dapat mereplikasi medan psikis yang diciptakan. Itulah yang membuat ketidakhadiran begitu menyakitkan. Seseorang tidak merindukan sesuatu yang terlihat, tetapi sesuatu yang dirasakan di udara. Jung berkata, alam bawah sadar memakan simbol, dan itulah yang harus Anda jadikan. Simbol hasrat, kedalaman, kehadiran luar biasa. Be not just a name, be an emotional territory. Dan dimanapun Anda hilang, rasa hampa harus muncul, bahwa tidak ada lagi yang cocok, bahwa tidak ada lagi yang cukup. Aturan ke-10 dan terakhir, berhasratlah dengan intens, tetapi kuasai dengan keanggunan. Kesalahan paling umum adalah mengacaukan pengendalian diri dengan ketiadaan hasrat. Namun hasrat yang kuat itu penting. Hasratlah yang menghangatkan kehadiran, yang memberikan gerakan, keaslian, yang bergetar dalam tatapan. Masalahnya bukan hasrat tetapi ketergesa-gesaan. Magnetisme adalah seni berhasrat secara mendalam, tanpa menyerah pada hasrat. Itu menahan api tanpa memadamkannya, membuatnya terlihat di mata tetapi tidak dalam postur. Jung berbicara tentang proses transformasi sebagai alkimia, mengambil bahan mentah dan memurnikannya. Hasrat adalah bahan mentah. Penguasaannya terletak pada kemampuan untuk mengangkatnya tanpa menyangkalnya, untuk mengubahnya menjadi kekuatan, menjadi magnetisme, menjadi aura. Siapapun yang menguasai apinya sendiri, menghangatkan tanpa membakar. Mereka menghangatkan lapangan, mereka menghangatkan ingatan, mereka menghangatkan mimpi, dan kemudian sesuatu terjadi. Seseorang berhenti menjadi pria biasa, wanita biasa, dan menjadi titik acuan emosional, ingatan sensorik yang tidak dapat digantikan oleh pengalaman baru. Suara itu masih bergema beberapa hari kemudian. Sentuhan itu masih berdenyut di kulit lama setelah pertemuan terakhir, karena semua yang dilakukan dengan kehadiran, dan kehadiran sejati jarang terjadi. Sebagian besar hidup terfragmentasi dalam kinerja dalam ketakutan. Tetapi siapapun yang hidup utuh menjadi obat, menyembuhkan luka tanpa membuat janji, membiarkan orang lain merasa lebih lengkap hanya dengan menjadi. Bukan dengan apa yang mereka katakan, tetapi dengan apa adanya mereka. Magnetisme mereka berubah menjadi transendensi. Itu berhenti menjadi daya tarik belaka dan menjadi peninggian inspirasi. Jung akan mengatakan pada titik ini, orang tersebut telah menjadi simbol, perwujudan hidup dari apa yang harus disentuh oleh alam bawah, sadar orang lain untuk bertumbuh. Ini bukan lagi tentang rayuan tetapi tentang transformasi. Daya tarik sejati tidak terletak pada menaklukkan tubuh, tetapi pada mengangkat jiwa. Ini bukan tentang menjamin kehadiran tetapi tentang meninggalkan warisan. Siapapun yang secara sadar menguasai magnetisme, tidak perlu lagi memanipulasi, karena mereka mengerti bahwa tubuh hanyalah permukaan. Medan yang sebenarnya adalah jiwa, dan jiwa merespons kebenaran, kedalaman, keindahan yang tidak berteriak tetapi beresonansi. Sekarang setelah Anda mengetahui ini, tidak ada yang Anda lakukan sebelumnya akan cukup, karena Anda tidak lagi ingin hanya menarik. Anda ingin menjadi tak terlupakan. Anda tidak ingin memiliki seseorang, Anda ingin menjadi seseorang yang tidak pernah dilupakan. Mulai hari ini, sentuhan Anda akan lebih sadar, keheningan Anda lebih fasih, ketidakhadiran Anda lebih berat, dan kehadiran Anda saat tiba akan mengubah ruangan. Karena energi Anda akan dibawa bukan oleh ketakutan tetapi oleh niat, bukan oleh kebutuhan tetapi oleh kepenuhan. Anda akan berhenti memainkan peran yang berusaha untuk menyenangkan dan akan menjadi sumber, ruang, simbol. Anda tidak akan menjadi pengalaman lain, Anda akan menjadi pengalaman itu. Ingat, semua yang telah Anda lihat di sini bukan hanya teknik. Ini adalah filosofi hidup, psikologi terapan, energi yang disempurnakan. Jung mengajari kita bahwa alam bawah sadar membentuk takdir. Dan sekarang Anda memiliki kesempatan untuk membentuk takdir Anda secara sadar. Jadi berlanggananlah, berikan suka dan selami perjalanan yang dalam ini. Karena apa yang dimulai dengan hasrat bisa berakhir dengan kebangkitan. Magnetisme Anda tidak perlu dipelajari tetapi diungkapkan.